Hai hai hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya ya, amin. Gimana, masih suka jalan-jalan berkendaraan walaupun harga BBM naik? Ya, pada film kali ini kita akan dibawa pada petarung-petarung jalanan di mana seorang militer terjebak di dunia pertarungan jalanan berawal dari kondisi yang memaksa berubah menjadi profesi. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang gak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Film diawali dengan memperlihatkan gerombolan orang yang sedang asik bertransaksi barang haram. Di mana transaksi itu sepertinya tidak baik-baik saja, terjadi perselisihan di antara mereka yang akhirnya berujung pembakaran hidup-hidup. Di scene selanjutnya berpindah di mana orang yang tadi terbakar masuk IGD. Terlihat anak dan istrinya yang begitu terpukul dengan kejadian itu. Istrinya pun hanya bisa menangis meratapi semua yang terjadi. Terlebih suaminya adalah tulang punggung keluarganya, untuk biaya perawatan pun dia tak sanggup membayarnya. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan di mana orang yang terbakar tadi meneriakkan sebuah nama. Scene pun berpindah ke gurun pasir yang tandus, gersang, panas pastinya. Terlihat sebuah camp pasukan militer dan disinilah terdapat yang namanya Leon. Tak berserang lama datanglah dua orang prajurit pengantar pesan di mana Leon mendapatkan sepucuk surat dari saudara iparnya yang bernama Helen. Surat itu mengabarkan bahwa saudara laki-lakinya sedang sakit dengan kondisi sekarat yang ingin sekali bertemu dengan Leon. Kabar pun disampaikan Leon pada atasannya sembari meminta izin agar bisa menemui saudaranya. Namun dengan sikap arogannya, semua permintaan Leon pun ditolak atasannya. Dengan berdalih sedang dalam tugas negara dalam waktu dekat akan berperang, mereka harus fokus latihan dengan melupakan yang namanya keluarga. Diketahui sebelumnya saudara Leon sudah mencoba menghubungi Leon, namun pesan itu tidak pernah sampai pada Leon. Akhirnya titik kesabaran Leon pun mulai habis. Secara baik-baik mereka tidak mengerti, mungkin secara agak chaos mereka bisa paham. Dan akhirnya Leon pun memutuskan kabur, meloloskan diri, meninggalkan camp itu. Setelah dilakukan pengejaran, Leon pun tidak bisa ditemukan. Akhirnya atasannya pun membiarkannya karena dia berasumsi Leon tak akan mampu bertahan hidup melewati panasnya gurun dan luasnya lautan. Panasnya gurun dan luasnya lautan tak mampu menyurutkan semangat Leon untuk bertemu dengan saudaranya. Hingga dengan susah payah dan menjadi penumpang gelap di kapal pesiar, sampailah Leon di kota New York tempat saudaranya berada. Leon pun dengan telepon umumnya mencoba menghubungi Helen, namun dia tak mempunyai uang untuk bayar telepon umum itu. Tak jauh dari sana terlihat orang-orang berkumpul, sorak-sorak meriah yang ternyata setelah dilihat mereka sedang mengadakan ajang kompetisi pertarungan jalanan dengan imbalan uang hadiahnya. Melihat yang mereka lakukan adalah makanan kesehariannya Leon di camp militernya, Leon pun maju memberanikan diri mengikuti turnamen itu. Namun semua orang di sana tidak ada yang mau bertaruh untuk Leon karena dipandang lemah dan pastinya bakal kalah di pertarungan. Dengan santainya Leon meladeni lawannya. Dengan sedikit sentuhan cantiknya lawannya pun tumbang tak berdaya hingga Leonlah menjadi juaranya. Si tampan yang menjadi calo taruhan ini mengagumi kehebatan Leon, di mana dia sangat tertarik dengan skill bertarung Leon. Obrolan ringan pun terjadi di mana Leon mengutarakan tujuannya ingin menemui saudaranya yang sakit sedang dirawat di ruang IGD. Si tampan pun dengan senang hati mau mengantarkan Leon menemaninya menemui saudaranya dengan dicampuri maksud terselubung
tujuan lain pastinya. Dan benar saja, alih-alih membawa Leon ke RS, Leon malah dibawa ke sebuah acara di mana di sana tempat pertarungan bebas dengan kelas atau grade yang lebih megah, dipenuhi oleh sponsor dan brand internasional ternama. Datanglah seorang ibu-ibu atau tante-tante modis di mana si tampan langsung memperkenalkan Leon dan memujuknya agar mau mensponsori petarung tangguh yang dia bawa. Tante modis pun menyetujuinya dan memberikan julukan Lionheart untuk nama panggilan panggungnya Leon. Lionheart. Pertarungan pertama pun dimulai. Sorak ramai dari penonton mulai terdengar di semua penjuru arena pertarungan. Leon pun bertemu dengan lawan yang sangat tengil, di mana wajah Leon yang terlihat polos dan menggemaskan menjadi bahan olok-olokan lawannya. Tak lama pertarungan pun dimulai, tendangan pertama pun dilayangkan lawannya. Leon pun membalas tendangannya dengan pukulan. Ya, pukulan pertama Leon tepat mengenai spare part paling pentingnya dan lawan pun KO dengan rasa sakit yang sangat aduhai pastinya. Tante modis pun mendapatkan keuntungan pertamanya dan menginginkan Leon menjadi petarungnya di turnamen yang lebih besar untuk menghasilkan uang yang lebih besar tentunya. Leon pun menolak semua ajakan yang diutarakan tante modis itu. Menjadi pro player di arena pertarungan di atas ring bukanlah impiannya. Kedatangannya ke Amerika, dia hanya ingin menemui saudaranya yang sedang sakit. Leon pun memutuskan turun dari mobil dan meninggalkan mereka. Tante modis pun akhirnya menyuruh si tampan dan mengejar Leon untuk membujuknya. Bersamaan dengan itu, di markas besar militer, atasan Leon menceritakan semua yang terjadi tentang Leon. Mabes pun menugaskan 2 orang agen khusus untuk menangkap Leon dan membawanya untuk diadili di pengadilan militer tentunya. Tibalah Leon di sebuah rumah sakit di mana saudaranya dirawat. Tak banyak lama dia pun langsung menanyakan keadaan saudaranya. Jawaban yang sungguh menyakitkan dan mengiris hati pun Leon dapatkan, di mana saudaranya telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dengan perasaan masih campur aduk, Leon pun menanyakan apakah para pelaku penganiayaan saudaranya sudah ditangkap. Sang dokter pun menceramahi Leon bahwa balas dendam itu tidaklah baik dan untuk sekarang yang lebih baik memikirkan keadaan anak dan istrinya yang sedang dalam kesulitan di bidang ekonomi. Leon dan si tampan pun bergegas mencari rumah istri saudaranya tinggal. Berbekal dari surat itu, akhirnya Leon menemukan rumahnya. Leon pun memberikan bantuan sejumlah uangnya yang dia punya, namun ditolak mentah-mentah dengan menyuruh Leon pergi. Dengan menyalahkan Leon di mana suaminya mengenal narkoboy itu karena Leonlah yang mengenalkannya. Di sini kita jadi tahu ternyata masa lalu Leon tak jauh dari yang namanya narkoboy. Leon pun merasa bersalah dan akhirnya si tampan pun mengajak Leon ke sebuah bar untuk menghilangkan semua penat dan galaunya dengan mabuk-mabukan. Sepulang dari bar, si tampan pun mengajak Leon untuk menginap dan tidur di apartemen milik temannya. Namun, ternyata itu adalah apartemen milik sang tante modis. Di pagi yang sangat cerah, Leon pun terbangun dengan pemandangan yang sangat indah di depannya. Yah, ternyata itu adalah kamar tante modis. Dengan sedikit gerakan, tante modis itu berada di atas ranjang tepat di depan Leon. Dengan setetes iman yang dimiliki Leon, atau emang tante modis itu bukanlah tipe favoritnya, dengan dingin Leon beranjak pergi menghiraukan godaan bahasa tubuh dari tante modis itu. Tak cukup di situ, tante modis pun mengajak Leon berbelanja di mall terdekat dengan membelikan beberapa potong pakaian sembari memanfaatkan beberapa situasi untuk bisa menggoda Leon.
you're rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a ride?